Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, kembali lagi di pelajaran IPA bersama Bu Ella. Materi kali ini kita akan membahas tentang mengamati wujud, massa dan volume benda serta sifat, bahan, dan fungsi benda. Materi ilmu pengetahuan alam tema 3. Teman-teman, ada yang tahu apa itu massa? Apa itu volume? Lalu, apa sajakah yang termasuk sifat benda? Apa bahan yang digunakan? Dan sebutkan macam-macam fungsi benda. Nah, untuk menjawab 10 pertanyaan ini, mari kita bahas ya teman-teman. Yang pertama, massa. Apa itu massa? Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain. Massa dalam bahasa sehari-hari bisa disebut juga dengan berat ya teman-teman. Jadi massa biasa disebut juga dengan berat. Mari kita lakukan percobaan untuk mengetahui massa benda. Yang pertama, contoh soalnya adalah letakkan 3 buah apel di timbangan dan letakkan sebuah radio kecil juga di timbangan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat pada gambar mana yang lebih berat? Betul, radio mempunyai massa lebih berat daripada apel. Selanjutnya yaitu volume. Apa itu volume? Volume disebut juga kapasitas atau isi. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan lakukan percobaan untuk mengetahui volume benda. Perhatikan gambar ya teman-teman. Di tabung yang pertama, tinggi air mencapai 20 mm. Namun di tabung kedua mencapai 40 mm. Kenapa ya teman-teman? Nah, ternyata tinggi air sebelum dimasukkan batu 20 mm. Sedangkan tinggi air setelah dimasukkan batu 40 mm. Nah teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang wujud benda. Teman-teman, wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Contoh benda padat ada lemari, ban, kursi, dan buku. Contoh benda cair ada minyak, air, dan lain-lain. Yang terakhir ada benda gas. Contohnya uap yang ada di dalam balon. Seperti itu ya teman-teman. Sifat benda padat. Nah teman-teman, dari ketiga benda tersebut mempunyai sifat yang berbeda. Yang pertama kita akan bahas adalah sifat benda padat. Sifat benda padat ada 4. Yang pertama, bentuknya tetap. Yang kedua, benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, memiliki massa, dan juga dapat digenggam. Selanjutnya ada sifat benda cair. Sifat benda cair juga ada 4 nih teman-teman. Yang pertama yaitu bentuknya berubah sesuai wadah. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Dan yang terakhir, mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Selanjutnya, sifat benda gas. Yang pertama, benda gas tidak selalu dapat dilihat, namun bisa dirasakan. Yang kedua, bebas bergerak.
Yang ketiga, sifat benda gas yaitu menempati ruang. Bahan pembentuk benda terdiri dari 4 loh teman-teman. Apa saja kah? Nah, yang pertama yaitu kaca. Contohnya ada cermin. Yang kedua ada logam. Contohnya piring dan gelas yang terbuat dari logam. Yang ketiga ada kayu. Contohnya ada meja, kursi, lemari, dan lain-lain ya teman-teman. Banyak sekali. Dan yang terakhir, bahan pembentuk benda yaitu karet. Contohnya ada sepatu boot yang terbuat dari karet. Nah, sekarang teman-teman perhatikan gambar di bawah ini. Cermin. Cermin mempunyai fungsi untuk apa teman-teman? Betul, alat bantu untuk merapihkan penampilan kita dan sebagainya ya teman-teman. Selanjutnya ada piring. Mempunyai fungsi yaitu untuk wadah menaruh makanan. Yang ketiga ada meja. Meja mempunyai fungsi untuk apa ya teman-teman? Betul, meja mempunyai fungsi untuk menaruh barang atau makanan. Dan yang terakhir ada sepatu boots. Sepatu boots ini fungsinya untuk apa ya teman-teman? Betul, sepatu boot ini mempunyai fungsi yaitu untuk alas atau pelindung kaki. Hai, kali ini kita akan melakukan percobaan tentang massa suatu benda ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pertama timbangan, yang kedua yaitu 2 wadah yang berisi air ya. Yang satu airnya sedikit, yang satu airnya banyak. Kemudian di sini juga ada kulit kerang, lalu batu, lalu ada rautan dan juga penghapus. Nah, sekarang kita akan menimbang massa dari benda-benda ini secara bergantian ya. Yang pertama kita timbang dulu air di wadah yang berwarna orange ini. Nah, hasilnya itu 404 gram. Lalu wadah air yang bening ini berisi sedikit air, itu massanya 90 gram. Lalu kita timbang lagi batu. Nah, ini massanya 121 gram. Kemudian kita timbang rautan, itu massanya 8 gram. Kemudian penghapus massanya 10 gram. Nah, lalu kita punya 2 kulit kerang ini. Satu-satu kita timbang ya. Yang pertama kulit kerang yang pertama, itu massanya 8 gram. Lalu kita timbang lagi kulit kerang yang kedua. Nah, kulit kerang yang kedua ini massanya 7 gram, beda 1 gram ya. Dari percobaan ini kita dapat mengetahui massa setiap benda ya. Nah, dan kita juga bisa mengetahui ternyata massa dari batu lebih besar dari massa rautan penghapus kerang 1 dan kerang 2. Apa itu massa? Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Dan massa itu sifatnya tetap atau tidak berubah. Dalam kehidupan sehari-hari, massa kadang disamakan dengan berat, tapi sebenarnya berbeda ya.
dan berat di sini ya. Hai, Assalamualaikum. Kali ini cara akan melakukan percobaan membuktikan volume benda. Alat-alat yang dibutuhkan adalah 2 gelas ukur, air, benda padat, dan timbangan. Pertama-tama Kita isi airnya 200 ml 200 ml. ke 2 gelas ukurnya. Oke. Jangan sampai lebih. Oke, taruh bawah. Satu layer. Nih. Oke. Sekarang mau buktiin apa ini? Nah, bagaimana bila yang sebelah gelas ukur yang sebelah kanan diisi air 300 ml lagi menjadi 500? Coba isi. Dan sebelah kanan. Iya, sampai 500. Ya. Oh. Oops. Oke. Apa yang terjadi? Gelas ukur yang di sebelah kanan volumenya lebih besar daripada gelas di sebelah kiri. Mantap. Oke, dikurangi lagi yang sebelah kanan menjadi 200 ml lagi. Oke, ya. Oke. Nah, kali ini mau ngapain? Mau dimasukkan benda padat Ke sebelah? ke sebelah Nah, kiri. kali ini Kakak Ciara mau membuktikan volume bendanya dengan memasukkan benda padat ke gelas ukur yang sebelah kiri. Tomatnya berukuran Berapa tomatnya coba? 100 gram. Nah, berarti benda padat 100 gram akan dimasukkan ke gelas ukur sebelah Kiri. kiri. Oke. Apa yang terjadi? Volume pada gelas ukur sebelah kiri lebih besar daripada gelas yang di sebelah kanan. Menjadi berapa sekarang? 300 ml. Oke, Dan 200. Ini tetap 200 ml. Nah, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya, gelas ukur yang di sebelah kiri yang diisi benda padatnya lebih besar Daripada gelas gelas ukur ukur yang yang- tidak diisi benda padat. Oke. Oke. Nah, lalu mau apa lagi? Dengan Dengan balon. ini percobaannya dengan balonnya. Yang ini turunin berarti airnya, awas tumpah. Nih, sini. Oke. Nah, kali ini Tisu mau dengan memparala. oke. Balonnya warna apa? Oranye dan Kuning. Oke. Yang isi udara warna kuning. Pertama-tama kita ukur dulu sebelum diisi udara. Oke, berapa ukurannya? Diisi batasnya. Sentimeter. Oke, yang satu lagi coba sama juga nggak? Oke, berarti kedua balon sebelum ditiup sama-sama 6 cm ya. Nah, apa yang terjadi bila diisi udara yang balon berwarna kuning? Bisa isi udaranya. Oke.
A few minutes later. Apa yang terjadi dengan balon sebelah yang warna kuning? Setelah isi udara, balon yang berwarna kuning volumenya menjadi besar. Lebih besar, oke. Lebih besar daripada warna oranye. Ayo kita ukur. Kira-kira menjadi berapa? Berapa itu? Jatuh dia. Sini. Lurus. Lurus. Susah banget ini. Ukurnya lurus. Udah lurus kok ini. Berapa itu? 30? Berapa? Ini 52. 52 berarti 6 kali berapa itu? Berarti dia kurang lebih naik 9 kali lipat dari ukuran sebelumnya ya. Karena 6 kali 9 kan 54 kurang lebih. Bisa lebih besar lagi lah teman-teman. Oh, bahkan bisa lebih besar lagi ya. Seperti terus? Oh iya. Ini agak kecil, ini besar. Oke. Jadi kesimpulan untuk balon seperti mana? Bahwasanya balon yang diisi udara volumenya semakin besar daripada balon berwarna Orange. orang tidak diisi udara. Oke. Assalamualaikum teman-teman, semoga puas dengan